Selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali kakak dan bunda dapat bertemu dengan adik-adik hari ini, walaupun melalui video streaming. Kakak dan bunda berharap anak-anak selalu berada dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan sukacita, walaupun anak-anak berada di rumah. Nah, anak-anak terkasih, IMPA hari ini akan dipimpin oleh Liturgos Bunda Yo, ada Kak Novli, juga ada Kak Dandi yang menemani kita di dalam bermusik nanti. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Bunda Yo, Iya Kak. mari kita ajak anak-anak kita untuk bangkit berdiri. Wah. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Iya, kayaknya ada gerakannya ya Kak ya? Ya, Iya, adik-adik di rumah, anak-anak di rumah, kita sambil bergerak ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya, anak-anak semua yang ada di rumah masih dalam posisi berdiri ya. Kita akan berdoa di doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Novli. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan Tuhan hingga di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, ibadah pelayanan anak di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, tadi anak-anak sudah berdoa, sekarang kita menyanyi lagi untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 333 ya Kak. Apa ya Kak judul lagunya? Sebelum ku mendengarkan. Sebelum ku mendengarkan ajaran-Mu bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum masuk pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat-alat tulis kita. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat yang pertama sampai yang ke-9 yang berjudul Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ya Kak, ada anak layan kita Kak yang membacakannya. Siapa tuh, Kakak Kak? tahu? Wah, namanya adalah Yukio Turis dari Ranting Efrata. Iya betul Kakak. Nah anak-anak, sebelum kita membuka Alkitabnya, anak-anak semua duduk yang tenang, duduk manis. Alkitabnya ditaruh di atas meja, tangannya dilipat. Kita akan bersama-sama berdoa untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar dan membaca juga merenungkan firman-Mu. Berkati kami, berkati bunda dan kakak layan kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana? Sehat semua? Bunda harapkan kalian di rumah masih tetap sehat, walau kita berimpa masih melalui video online. Nah, anak-anak yang terkasih, firman kita hari ini akan disampaikan oleh anak terkasih Yuki Turis dari Ranting Efrata. Demikian firman. Bacaan kita hari ini dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Demikian.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, yang dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar. Dikenyangkannya mereka dengan kebaikan. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh teman kita. Firman kita hari ini bertema bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bunda mau tanya sama anak-anak semua, pernah nggak anak-anak merasakan kelaparan, kehausan, lalu tidak ada makan sedikit? Pernahkah kalian rasakan seperti itu? Tentunya pernah ya adik-adik. Anak-anak yang terkasih, tema kita hari ini bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dari Mazmur 107 tadi menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan di Babel, pada waktu itu bangsa Israel sedang berjalan dari tanah Babel menuju kampung halaman mereka, yaitu Yerusalem. Di tengah jalan mereka kelaparan dan kehausan karena makanan dan minuman yang dibawa dari negeri Babel sudah habis, sedangkan mereka tidak ada persediaan. Mereka belum tiba di tempat tujuan. Mereka merasakan tidak memiliki apapun juga. Mereka melihat ke kiri dan ke kanan mencari kota yang kira-kira ada menjual makanan dan minuman. Ternyata adik-adik, di sekitar mereka tidak ada apa-apa selain gurun pasir. Mereka pun berdoa dan berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan mendengar doa dan permohonan bangsa Israel yang kelaparan dan kehausan. Tiba-tiba Tuhan membawa bangsa Israel, mereka melakukan perjalanan yang jauh, menempuh suatu perjalanan adik-adik untuk mendapatkan makanan dan minuman. Mereka kira-kira jalan yang sangat jauh. Mereka ternyata tidak ada satupun orang yang menjual makanan dan minuman adik-adik di sekitar mereka. Tidak ada apa-apa adik-adik yang mereka dapatkan. Mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan mendengar doa dan permohonan bangsa Israel yang kelaparan dan kehausan. Tiba-tiba Tuhan membawa bangsa Israel berjalan menempuh suatu jalan yang ternyata sampai di suatu kota yang ramai, sehingga mereka mendapat pertolongan untuk mendapatkan makanan dan minuman yang mereka butuhkan. Ini merupakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan tidak akan membuat mereka kelaparan. Tuhan menuntun mereka ke tempat mereka mendapatkan bantuan, makanan dan minuman. Nah, adik-adik yang terkasih, inilah alasan bangsa Israel hendak mengajak seluruh bangsanya pada masa lampau kembali mengingat bahwa mereka berpulang dari masa pembuangan mereka rasakan karya Tuhan yang sungguh luar biasa. Mereka bersyukur kepada Tuhan, kebaikan Tuhan mereka rasakan tidak hanya pada nenek moyang mereka di Israel pada masa lampau, tetapi kepada mereka yang pulang dari pembuangan. Nah, adik-adik yang terkasih, dari kisah bangsa Israel tadi hendak mengajak anak-anak kita semua bahwa setiap orang untuk selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan memahami bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Banyak hal contoh dalam kehidupan yang sudah kita lihat adik-adik, apalagi saat ini banyak anak-anak yang tidak bisa mendapatkan makanan dan minuman karena kondisi COVID saat ini.
Misalnya sedang berada dalam kondisi yang sangat terpuruk, susah mendapatkan makanan adik-adik karena orang tua tidak bisa bekerja lagi atau orang tua putus hubungan kerja sehingga mereka sulit mendapatkan makanan karena bencana alam, banjir, banyak hal yang terjadi saat ini adik-adik. Banyak yang kalian lihat di TV-TV adik-adik ya, itu merupakan contoh keadaan alam yang sangat kita rasakan saat ini. Adik-adik bisa lihat ya adik-adik ya. Nah, ini merupakan contoh nyata. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa diajak untuk selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan apapun yang kita rasakan saat ini. Kita masih Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apa sih yang kita lakukan? Kita mau berbagi kasih kepada teman-teman kita yang sedang kekurangan. Kita membagikan bantuan sembako melalui orang tua kita yang memiliki berkat yang lebih. Mari kita saling berbagi kepada teman-teman kita dimanapun mereka berada. Hal ini menunjukkan rasa syukur dalam kehidupan kita untuk kita bisa berbagi kepada mereka semua. Kita bisa mengunjungi teman-teman kita yang berada di panti asuhan, kita memuji dan memuliakan mereka. Nanti adik-adik ya, kita bisa menghibur mereka dengan saling berbagi kasih, belajar bersama, memuji bersama. Itu merupakan tanda sukacita kita yang kita rasakan kepada teman-teman, mengucap syukur kepada sesama kita yang berada dimanapun mereka berada. Nah adik-adik, yang kita lakukan saat ini pun masih banyak contoh yang bisa kita buat dalam kehidupan kita setiap hari. Walaupun saat ini kita masih belajar online di rumah, adik-adik harus mengucap syukur. Itu semua bisa kita lakukan di rumah. Dibantu oleh orang tua kita boleh melaksanakan pelajaran walau melalui online. Apapun yang kita terima di rumah, papa mama buat, kita mengucap syukur. Makanan yang boleh kita makan, kita tidak boleh mengeluh ya adik-adik. Apa yang papa mama sediakan itu merupakan berkat yang sudah Tuhan kasih buat kehidupan kita. Kita mengucap syukur bahwa kita boleh menikmati berkat Tuhan hari ini. Dalam keadaan yang kita rasakan, kita meminta pertolongan Tuhan, berdoa, mengucap syukur. Hal itu kita lakukan dalam kehidupan kita adik-adik. Saat ini kita di rumah, kita tetap memanjatkan puji syukur pada Tuhan, berdoa buat orang-orang terkasih kita, maupun berdoa buat orang-orang yang tertimpa bencana ya adik-adik ya. Rajin baca Alkitab adik-adik, yang menuntun kita untuk selalu kita dekat sama Tuhan. Dan baca SBHA setiap hari, jangan lupa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik setiap hari di rumah. Nah adik-adik yang terkasih, dari tadi cerita kita hari ini, tema kita Bunda akan mengakhiri dengan membuat aktivitas. Ya adik-adik ya, ada ayat Alkitab yang harus adik-adik baca, yaitu Mazmur 9 ayat 2. Bunyinya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Nah adik-adik bisa jadikan nas Alkitab ini sebagai pembatas Alkitab. Adik-adik buat, lalu adik-adik buat kreasi adik-adik ya. Jadikan nats ini adik-adik ingat selalu sebagai pembatas Alkitab adik-adik di rumah. Nah adik-adik, setelah adik-adik melaksanakan aktivitas tadi, adik-adik kalau selesai mengerjakan, adik-adik bisa kasih tunjuk papa dan mama. Dan jangan lupa adik-adik, aktivitas yang adik-adik buat tadi disertai dengan SBHA adik-adik setiap harinya yang sudah adik-adik dapat dari kakak dan bunda. Banyak hal yang bisa adik-adik baca dalam SBHA-nya. Adik-adik bisa isi dan baca setiap harinya. Nanti kalau sudah IMPA normal kembali, adik-adik boleh berikan kepada kakak dan bunda. Nah adik-adik yang terkasih, demikian firman kita hari ini. Kiranya apa yang sudah adik-adik dengar, apa yang sudah adik-adik perbuat, Bunda percaya adik-adik bisa lakukan itu dalam kehidupan adik-adik di rumah. Terima kasih adik-adik semua. Salam sehat selalu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Yo, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda kita. Iya. Jadi
untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk buat tugas, Iya, ada tugasnya. aktivitas yang harus adik-adik buat di rumah. Iya. Kalian bisa minta tolong buat papa mamahnya untuk bantu untuk menyiapkan alat-alatnya dan semua persiapannya. Iya. Dan untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 329 bait 1 sampai yang ketiga. 3. Iya, kita judulnya Ya Ya, Tuhan, Tuhan terima Terima Kasih. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rejeki. Haleluya, 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 amin. Nah, Kak Nofri, sekarang kita mau doa syafaat ya. Oh iya. Iya, anak-anak yang di rumah duduk manis, duduk tenang, semuanya lipat tangan, nggak boleh ganggu kanan kiri saudaranya atau temennya ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari yang indah ini kami anak-anak-Mu boleh melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak, walaupun kami masih di dalam ibadah streaming di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami, memberkati teman-teman kami, orang tua kami, juga keluarga kami. Di masa pandemi ini kami memohon agar kami selalu sehat, semuanya selalu sehat dan bersemangat dan beriman kepada Tuhan, agar kami yakin dan percaya kami bisa melawan pandemi ini. Tuhan Yesus, di hari ini kami membawa doa untuk gereja kami. Kiranya Bapa mau berkati gereja kami, Engkau mau memberkati pelayanan firman di semua tempat. Teruntuk juga teman-teman kami yang sedang terkena bencana alam di NTT, kiranya Tuhan Yesus mau menghibur mereka, Tuhan Yesus mau menguatkan mereka, juga memberi semangat bagi mereka agar mereka boleh terhibur, mereka boleh bangkit dan bersemangat untuk kembali beribadah, juga kembali melakukan kegiatan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, bagi teman-teman kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan mau melindungi dan menyertai mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 152. Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyi berkanon ya Kak? Iya. Tapi kita nyanyi yang pertama bersama-sama, yang kedua baru kita pakai kanon. Kalau anak-anak di rumah cuman sendiri, diulang 2 kali berarti ya Kak ya? Iya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik,
anak-anak tadi sudah memberikan persembahan ya. Persembahan yang anak-anak berikan itu nanti anak-anak bisa titipkan kepada siapa ya Kak? Orang tua adik-adik. Oh iya, kepada orang tua ya, untuk orang tua menyerahkan ke gereja nanti ya Kak. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 132. Sungguh indah, kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Nah anak-anak, ibadah kita mau berakhir ya Kak ya? Iya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa. Semuanya masih dalam posisi berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan doa berkat dan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Novli. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, karena saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memberikan sedikit berkat dari bagian kami. Kiranya berkat yang sudah kami berikan ini dapat berguna bagi gereja dan ladang-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Anak-anak yang terkasih, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Iya, kita hitung sama-sama ya Kak ya. Kita hitung 1, 2, 3. Anak-anak di rumah boleh sambil jongkok. Kita sama-sama berhitung ya dengan Bunda. Siap Kak? Siap. Iya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.